Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa kembali bersama saya, akademisi muda, akademisi milenial, Rian Hermawan, bersama di channel Bewara Teknologi. Baik, pada kesempatan ini kita akan sedikit mempelajari mengenai Arduino. Lebih tepatnya adalah konsep Arduino. Setelah kita mempelajari mengenai microcontroller, nah sekarang saatnya kita masuk ke jenis microcontroller itu sendiri. Salah satu jenisnya yaitu Arduino. Perlu diketahui bahwa Arduino ini adalah salah satu board microcontroller yang saat ini sedang banyak digunakan, ya. Nah, lalu apa sih Arduino itu? Arduino merupakan papan tunggal microcontroller serbaguna yang bisa diprogram dan bersifat open source. Artinya, si papan Arduino ini adalah sifatnya gratis, jadi bisa digunakan dan dimiliki oleh siapa saja. Kemudian, Arduino tidak lagi membutuhkan perangkat keras terpisah atau programmer atau downloader untuk memuat atau mengupload program. Nah, seperti kita tahu bahwa microcontroller yang dulu itu harus menggunakan downloader untuk mengupload suatu program ke dalam microcontroller itu sendiri. Nah, sekarang setelah adanya Arduino, adanya keluarga Arduino, maka downloader itu dihilangkan dan diganti menjadi board Arduino yang fungsinya tidak jauh berbeda, yaitu untuk mengupload suatu program yang sudah kita tulisi ke dalam Arduino. Nah, kemudian berkaitan dengan pemrograman, maka untuk bahasa pemrograman yang digunakan untuk Arduino itu sendiri adalah bahasa C. Kemudian Arduino mampu berinteraksi dengan satu tombol, kemudian LED, motor, speaker, GPS, kamera, internet, ponsel pintar, bahkan dengan televisi. Nah, artinya banyak sekali perangkat elektronika yang bisa dikombinasikan, yang bisa dihubungkan dengan papan Arduino itu sendiri. Tinggal kita nanti mau seperti apa projectnya, atau keinginan kita mau seperti apa si Arduino itu dibuatnya atau digunakannya. Kemudian ada tim pengembang dari Arduino, artinya ini adalah si pembuat dari Arduino. Ada 5 orang, ada Massimo Bansi Milano dari Italia, ada David Quartielis Malmö dari Sweden, ada Tom Igunuok, kemudian Gianluca Martino Torino dari Italia, dan terakhir ada David Melis Boston dari USA, ya. Nah, kemudian bisa teman-teman buka situsnya di www.arduino.cc Playground Main People. Nah, di situ nanti akan terdapat tim pengembang dan juga beberapa project yang bisa kita gunakan untuk project microcontroller yang menggunakan Arduino. Nah, secara umum Arduino terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ada hardware, yang kemudian ada software, ya. Nah, apa hardware? Hardware adalah papan input atau output dari Arduino. Kemudian software Arduino meliputi IDE untuk menulis program, driver untuk koneksi dengan komputer, contohnya adalah program, dan library untuk pengembangan program. Nah, ini adalah 2 komponen yang saling keterhubungan antara papan Arduino itu sendiri. Nah, produk dari board Arduino sangat banyak sekali. Yang sekarang ditampilkan ada berjumlah 26, tapi sebenarnya ada lebih dari 26. Mulai dari Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino
Diu, Arduino Yun, Arduino Tree, Arduino Micro, Arduino Robot, Arduino Explora, sampai dengan Arduino Mini. Dan dari beberapa produk ini atau jenis dari board Arduino ini nanti mempunyai kemampuan dan teknologi tersendiri. Misalkan Arduino Uno dengan Arduino Leonardo pasti nanti akan terdapat perbedaan dari segi teknologinya dan kemampuannya. Itu nanti dihubungkan atau disesuaikan dengan keinginan kita, dengan kebutuhan kita mau membuat project seperti apa. Maka kita harus memilih papan atau board Arduino yang relevan, yang cocok untuk project kita yang akan kita buat nanti. Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Ada papan Arduino Uno. Nah, papan Arduino Uno seperti ini bentuknya, dan perlu diketahui bahwa papan Arduino Uno adalah Arduino yang paling laris di pasaran sampai dengan saat ini. Kenapa? Karena kompatibel dengan project-project yang sederhana maupun yang tingkatan sedang. Nah, kita bisa menggunakan papan Arduino ini, dan harganya pun relatif murah ya, dari 50.000 sampai dengan 300.000. Kemudian ada Arduino serial menggunakan RS232 sebagai antarmuka pemrograman atau komunikasi komputernya. Nah, RS232 ini adalah penghubung antara Arduino dengan komputer yang kita gunakan. Kemudian ada Arduino Mega. Kalau tadi ada Arduino Uno yang jumlah pinnya sedikit, nah sekarang ada Arduino Mega. Tadi sudah saya katakan bahwa pilihlah jenis board Arduino yang sesuai dengan keinginan dan project kita. Nah, bila teman-teman di sini projectnya sederhana, nanti bisa menggunakan Arduino Uno. Tapi ketika projectnya agak lebih tingkatannya tinggi, maka bisa menggunakan Arduino Mega. Kenapa? Karena Arduino Mega ini dia jumlah pinnya sudah banyak. Di sisi-sisinya sudah ada, kemudian di belakangnya juga ada pin yang bisa kita gunakan, sehingga ketika kita membuat project yang lebih rumit, yang membutuhkan sensor banyak, maka Arduino Mega ini menjadi salah satu jenis Arduino yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ada Arduino Fio, ditujukan untuk penggunaan nirkabel. Artinya Arduino Fio ini bisa kita gunakan untuk kepentingan nirkabel ya, atau tanpa kabel. Nah, artinya bisa menggunakan jaringan. Kemudian ada Arduino Lilifad, dia bentuknya bulat, melingkar. Selanjutnya ada Arduino BT, sesuai dengan namanya dia mengandung modul Bluetooth untuk komunikasi nirkabel. Nah, kalau tadi yang Arduino Fio itu menggunakan wireless, nah sekarang Arduino BT dia komunikasinya menggunakan Bluetooth. Nah, berarti kita bisa menghubungkan perangkat kita dengan Arduino BT ini menggunakan Bluetooth. Kemudian ada Arduino Nano. Arduino Nano ini adalah Arduino yang jenisnya paling kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun jumlah pinnya sama dengan Arduino Uno dan kemampuannya juga sama. Namun terjadi masalah ketika dia digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ketahanannya cukup tidak bersahabat ya. Kalau kemampuan sama, kalau untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama, Arduino Nano ini dia mudah sekali rusak. Beda dengan Arduino Uno. Kalau Arduino Uno dia lebih kuat untuk penggunaan jangka waktu yang lama. Nah, tadi adalah beberapa jenis fisik dari Arduino Uno yang bisa ditampilkan. Selanjutnya kalau misalkan ada yang masih kurang puas, bisa dicari di Google
jenis-jenis fisik dari Arduino. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai blok diagram dari Arduino itu sendiri. Yang pertama ada UART atau antarmuka serial. Nah, UART ini adalah yang digunakan untuk komunikasi antara Arduino dengan komputer kita ya. Tadi kalau ada yang RS232 jenisnya dan ada yang jenisnya USB biasa. Nah, ini di sini ya untuk dihubungkan ke komputer kita. Bisa komputer atau bisa pakai laptop. Kemudian mempunyai memori 2 KB RAM atau memori kerja. Kemudian 32 KB RAM flash memory atau program dan 1 KB EEPROM. Nah, di pembahasan sebelumnya sudah diberikan informasi bahwa untuk microcontroller untuk memorinya itu hanya menampung teks saja. File berupa teks saja. Sehingga ukuran memorinya tidak terlalu besar ya, bahkan hanya sangat kecil sekali. Karena dia tidak menyimpan file gambar, tidak menyimpan file suara, dan tidak menyimpan file video. Yang dia simpan adalah file berupa karakter saja atau teks saja. Kemudian dia mempunyai CPU. Nah, ini adalah otaknya. Di dalam microcontroller Arduino ada CPU-nya. Kemudian ada port input dan output yang digunakan nanti untuk menghubungkan antara papan Arduino dengan komponen pendukung. Bisa sensor, bisa komponen yang outputnya atau keluarannya. Nah, bagian-bagian dari Arduino sebenarnya sama saja ya. Tapi di sini untuk contohnya adalah Arduino Uno. Yang pertama ada port USB. Kemudian ada power supply, ada pin analog input, ada Atmega 328, kemudian ada tombol reset dan ada pin digital input output. Nah, untuk fungsi masing-masing, yang pertama adalah port USB. Dia fungsinya untuk menghubungkan antara Arduino dengan komputer kita. Nah, kalau Arduino Uno dia menggunakan port USB biasa. Tapi kalau yang tadi ada jenis RS232, dia bentuknya besar seperti yang digunakan pada proyektor. Nah, pakai kabel VGA ya. Nah, ini untuk menghubungkan ke komputer kita dan sekaligus untuk mengisi program atau mengupload program ke dalam Arduino. Kemudian ada power supply. Power supply yang digunakan untuk memberikan daya kepada Arduino Uno. Untuk tegangannya adalah 7 sampai dengan 12 volt DC. Kita bisa menggunakan baterai, juga bisa menggunakan adaptor. Yang jelas, jangan kurang dari 7 volt dan jangan lebih dari 12 volt. Kenapa? Kalau kurang dari 7 volt, maka dia tidak akan bisa beroperasi. Namun, ketika dia lebih dari 12 volt, maka nanti akan ada komponen yang meledak atau rusak, sehingga papan Arduino tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya ada pin analog input. Nah, pin analog input ini fungsinya untuk sebagai inputan. Nanti bisa dihubungkan dengan komponen-komponen input seperti sensor ya, atau masukan. Nah, biasanya dia kodenya adalah A0 sampai dengan A5. Nah, berarti dia ada berjumlah 6 buah pin yang bisa kita gunakan, yang bisa kita hubungkan dengan sensor. Selanjutnya ada pin digital input output. Nah, kalau tadi ada pin analog, sekarang ada pin digital. Pin digital ini jumlahnya ada dari 0 sampai dengan 13. Berarti jumlahnya ada 14 pin. Nah, ini bisa digunakan untuk
menghubungkan papan Arduino dengan komponen input maupun output. Kalau tadi pin analog input dia hanya untuk komponen input saja seperti sensor, tapi kalau pin digital input output sesuai dengan namanya input output, dia bisa digunakan untuk komponen input maupun output, baik komponen sensor maupun komponen keluaran. Nah, selanjutnya ada Atmega 328. Apa itu Atmega? Atmega adalah chip microcontroller yang digunakan untuk papan Arduino Uno. Tipenya adalah Atmega 328. Kemudian ada tombol reset. Tombol reset ini bisa kita gunakan ketika Arduino error, maka kita tinggal tekan tombol reset, maka dia akan mengulang kembali atau restart kembali programnya. Tidak menghapus program, tapi merestart program ya. Seperti itu. Nah, itu adalah bagian-bagian yang ada pada Arduino Uno yang harus dipahami dan harus dimengerti supaya nanti tidak keliru dalam penggunaannya. Nah, spesifikasinya tadi sudah dijelaskan bahwa Arduino Uno menggunakan microcontroller Atmega 328. Tegangannya adalah 5 volt. Nah, tegangan operasi ini adalah tegangan yang dihubungkan antara Arduino dengan komputer. Kemudian tegangan input, ini adalah tegangan untuk menghidupkan Arduino. Kemudian ada digital input output. Tadi sudah disebutkan 14 pin. Kemudian pin analog inputnya ada 6 pin atau 6 channel. Dan memorinya 32 KB flash EEPROM. Kemudian 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROM. Frekuensi clock 16 MHz. Nah, frekuensi clock ini adalah kalau bisa dibilang dia adalah jantung dari Arduino Uno. Kalau komponen dari frekuensi clock ini rusak, maka Arduino Uno tidak bisa beroperasi sama sekali. Komponennya adalah, atau nama komponennya adalah kristal. Nah, dia frekuensinya adalah 16 MHz. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak Arduino. Namanya adalah Arduino IDE atau Integrated Development Environment. Adalah software open source yang memudahkan untuk menulis kode program dan menguploadnya ke board Arduino. Artinya, tadi hardwarenya kita harus punya Arduino Uno atau Arduino yang lain, dan softwarenya kita menggunakan Arduino IDE, Integrated Development Environment. Nah, ini adalah software yang digunakan untuk menuliskan program dan mengupload program ke dalam Arduino. Kemudian, bahasa yang digunakan untuk pemrogramannya adalah bahasa C. Nah, maka teman-teman di sini harus belajar dulu. Kalau yang belum pernah mendengar bahasa C atau belum pernah mempelajari bahasa C, nah mulai sekarang kalau hobi dengan robotik, hobi dengan microcontroller, silakan belajar mengenai pemrograman bahasa C, karena nanti akan digunakan untuk memprogram dan menuliskan program dan memasukkan program ke dalam Arduino gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ada program untuk menyalakan dan memadamkan LED. Nah, programnya seperti ini. Ini adalah program sederhana untuk menyalakan dan memadamkan LED dengan menggunakan bahasa C yang dituliskan di program atau aplikasi Arduino IDE. Nah, kalau kita lihat di situ ada pin mode 13 output. Artinya pin 13 ini digunakan untuk output. Nah, pin 13 ini digunakan untuk LED. LED sebagai outputnya. Kemudian ada void loop digital write 13 high. Artinya
Si pin nomor 13 atau LED ini nanti akan menyala dengan waktu selama 1 menit ya. Delaynya, koreksi, bukan 1 menit, 1 detik ya. Delaynya adalah 1 detik. Kalau 1000 itu berarti 1 detik, 1 second. Kemudian setelah 1 detik, maka digital rate lagi 13 low. Berarti LED yang ada di pin 13 dia padam kembali selama delaynya 1 detik. Berarti selama 1 detik. Nah, akan terus seperti itu, akan terus berulang. Jadi nanti adalah nyala padam selama 1 detik secara bergantian. Seperti itu. Ini adalah contoh program sederhana dari Arduino untuk menyalakan dan memadamkan LED. Untuk membuat LED menjadi flip-flop ya. Atau di sini namanya adalah blink. Nah, ini contohnya Arduino Uno. Kemudian yang kanan adalah kabel USB-nya. Nah, kabel USB ini biasanya kalau kita beli di online shop nanti akan disertakan dengan kabel USB-nya. Tapi kalau tidak ada, berarti kita harus beli sendiri terpisah ya. Nah, kabel USB yang ini dia sama persis dengan kabel USB yang digunakan untuk printer. Nah, itu bisa jadi alternatif ya. Kalau punya printer nanti bisa digunakan untuk kabel USB Arduino Uno. Nah, demikian yang bisa disampaikan dalam sharing konsep Arduino ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, jangan lupa subscribe, like, and comment ya, supaya channel ini lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bewara Teknologi.